Kelihatan wajah saya? Kelihatan, Ibu. Kelihatan ya. Silahkan. Selamat pagi anak-anak. Kok nggak ada yang nyapa ya? Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Mem. Pagi, Siang. ya. Pagi, Bu. Kenalan dulu ya anak-anak ya. Ya, perkenalkan nama Ibu Riomas Pakpahan. Anak-anak boleh panggil Ibu Riomas. Ibu Riomas sebagai pustakawan Semak Penabur Kota Wisata. Anak-anak, Ibu Riomas dibantu satu orang yang bernama Pak Raden. Cuman pada saat ini sepertinya Pak Raden tidak ikut gabung nih. Nah, tidak ikut gabung. Namanya Pak Raden. Anak-anak bisa panggilnya Pak Cahyo karena namanya Pak Raden Nur Cahyo. Anak-anak, sebelum Bu Riomas memaparkan tentang perpustakaan, boleh diputar dulu video tentang gambar-gambar kegiatan perpustakaan. Ayo, Nicholas. Nicholas. Ya, itulah kegiatan-kegiatan yang ada di perpustakaan kita. Kedengaran anak-anak suara saya? Kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran ya. Tadi kita sudah lihat ada yang sedang searching internet, ada proses belajar mengajar, ada yang baca buku, ada yang sedang mencatur di luar perpustakaan, di lobi perpustakaan. Kemarin ada pertanyaan saya dengar ya, ada catur enggak? Ya, di perpustakaan ada catur. Nanti anak-anak boleh main catur di ruang lobi perpustakaan, di lobi perpustakaan, karena kita punya lobi perpustakaan. Dan tadi juga anak-anak ada melihat foto Ibu Riomas menyerahkan sesuatu kepada anak. Itu adalah anak yang termasuk best reader, pembaca terbaik, peminjam terbanyak. Nah, itu kalau secara konvensional ya, peminjaman buku konvensional. Nah, jadi itulah hal-hal yang terjadi perpustakaan. Sebentar Ibu Riomas akan menyampaikan hal-hal yang penting yang anak-anak ketahui sebagai peraturan yang ada di perpustakaan ya. Ayo Nicholas, berikutnya.
Next, Nicholas. Ya, inilah perpustakaan kita. Nah, di mana ruangannya seperti ini ya. Cuman pada saat ini kita sudah ubah susunannya ya. Ini perpustakaan Semak Penabur Kota Wisata. Lumayan cukup luas ya. Ini anak-anak yang sedang membaca koran ada di luar, ada yang sedang research internet, dan ada yang sedang proses belajar pembelajaran. Lanjut. Nah, apa itu perpustakaan? Perpustakaan itu anak-anak adalah sebagai suatu wadah atau tempat yang memuat informasi tentang berbagai ilmu pengetahuan yang bermutu, terkini, yang disusun secara teratur, secara sistematis, sehingga kita dapat memudahkan untuk mengakses sesuatu atau mencari informasi yang kita perlukan. Nih, kalau anak-anak contohnya datang ke sekolah secara konvensional, nah datang ke perpustakaan, anak-anak bisa langsung mencari sendiri karena sudah lengkap di sana data-datanya, nomornya, contohnya buku fiksi mana, buku non fiksi yang mana. Ya, lanjut. Nah, apa itu tujuan dan fungsi perpustakaan? Nah, menumbuhkan minat baca warga sekolah. Nah, contohnya nih, anak-anak lagi apa ya, lagi kurang semangat dalam belajar, boleh datang ke perpustakaan untuk refreshing otak seperti itu. Jadi ada minat baca kita untuk membaca. Ya. Menunjang aktivitas siswa dalam peningkatan potensi diri. Lanjut. Menjadikan perpustakaan sebagai jantungnya pendidikan, ya, karena perpustakaan itu adalah gudang ilmu katanya ya. Lanjut. Menjadikan perpustakaan sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Tadi kita lihat ada yang mencatur, ada yang baca koran, itu termasuk refreshing. Bisa baca fiksi, itu termasuk refreshing atau menyenangkan. Lanjut. Nah, moto perpustakaan kita, dengan membaca akan memiliki banyak pengetahuan sehingga kelak menjadi pemimpin yang berkualitas dan yang berkepribadian. Next. Ini anak-anak, kita punya tata tertib perpustakaan. Setiap pengunjung harus mengisi absensi pengunjung perpustakaan yang telah kami sediakan, menjaga ketenangan di dalam ruangan perpustakaan, menjaga kebersihan ruangan dan koleksi perpustakaan. Setiap pengunjung tidak boleh makan dan minum di dalam ruangan perpustakaan. Jadi tidak boleh bawa botol minum dan makanan di perpustakaan. Setiap siswa boleh meminjam buku maksimal 3 eksemplar, 1 fiksi dan 2 non-fiksi. Koleksi referensi, koran dan majalah hanya dapat dibaca di lingkungan sekolah. Tidak boleh dibawa pulang. Setiap pengunjung harus mengembalikan buku, majalah, koran, dan koleksi lainnya pada tempatnya. Buku yang dipinjam harus dikembalikan tepat waktu dalam 1 minggu. Buku yang dipinjam tidak boleh kotor, basah, dicoret-coret, robek, dan hilang. Apabila hal tersebut ditemukan, harus mengganti dengan buku baru. Pengunjung hanya boleh memegang komputer untuk keperluan tugas sekolah, tidak boleh main game ya, hanya tugas sekolah. Aktivitas diskusi buku dapat dilakukan di ruang baca luar atau lobi perpustakaan. Seperti tadi kita sudah lihat ada aktivitas di luar atau lobi, ada yang main catur, ada yang baca koran, ada yang sedang membuat clipping. Itu kita lakukan di lobi perpustakaan. Lanjut. Nah, koleksi-koleksi kita ya. Ada buku fiksi. Ini buku fiksi ini adalah buku khayalan, tidak nyata, ya. Ada buku non fiksi, ada buku nyata. Contohnya buku-buku pelajaran itu non fiksi. Buku bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman ada. Baru buku referensi, ini adalah yang tadi Ibu Domas katakan, tidak boleh dibawa pulang, hanya dibaca di lokasi perpustakaan atau di ruang kelas. Ada buku guru, ini buku guru hanya boleh dipakai guru ya. Lanjut.
ada buku, ada apa, yaitu apa CD, VCD ya, yang bisa kita putarkan untuk nonton video. Ada majalah, ada koran, dan majalah dan koran ini tidak boleh dibawa pulang, hanya dibaca di lingkungan sekolah. Lanjut. Ya. Jadi anak-anak, tadi sudah kita lihat peraturan perpustakaan itu kalau kita di sekolah, anak-anak datang berkunjung perpustakaan, hal tersebut harus dilakukan ya. Anak-anak, sekarang kan kita lagi belajar jarak jauh nih. Anak-anak tidak boleh datang ke perpustakaan sekolah, tapi tidak mengurangi semangat anak-anak karena anak-anak tetap bisa baca buku. Karena BPK Penabur menyediakan buku digital, perpustakaan digital. Baru BPK Penabur loh, ya. Coba Nicholas dibuka ininya, PPT-nya. Nah, ini sosialisasi perpustakaan atau disebut dengan ILIP Penabur SLTA. Nah, ini baru sekolah BPK Penabur yang punya ILIP. Apa itu e-perpustakaan? E-perpustakaan adalah suatu program perpustakaan yang berbasis elektronik, sehingga memudahkan kita meminjam dan membaca buku tanpa datang ke perpustakaan untuk meminjam dan membaca buku. Nih, jadi kita tidak usah capek-capek megang buku. Kita hanya pegang gadget kita, pegang HP kita, kita bisa membaca buku. BPK Penabur merupakan sekolah pertama yang bekerja sama dengan pihak Kompas dan Skop yang menggunakan e-perpus dengan aplikasinya adalah ILIP Penabur SLTA. Next. Nah, e-perpus ini anak-anak kita bisa download atau install di HP kita, di gadget kita masing-masing ya. Nanti kalau anak-anak mau pinjam, anak-anak boleh minjam buku 3 eksemplar dalam 7 hari. Dan apabila buku yang dipinjam anak-anak tidak dikembalikan dalam 7 hari, buku tersebut otomatis akan kembali. Dan setiap pengguna harus mempunyai username dan punya kata sandi atau password. Contoh seperti ini yang sudah tertera di layar. Lanjut. Nah, caranya anak-anak seperti ini, kita harus install dulu aplikasi e-perpus ya. E-perpus di sini. Lalu kita ketik ILIP Penabur SLTA. Ketik ILIP Penabur SLTA. Lanjut. Nah, tadi kan di sini ada username. Username ini anak-anak belum ada saat ini. Nanti kami akan kirimkan melalui wali kelas masing-masing dan wali kelas meneruskan kepada anak-anak. Kita ketik nanti username di sini, lalu kata sandi, keluarlah seperti ini yang seperti di layar, ada kelihatan BPK Penabur Jakarta. Nanti kita mau melihat judul-judul buku yang ada di sini di ILIP ini, kita buka alt kategori nih di sini hal kategori supaya kita bisa melihat judul-judul buku yang ada di ILIP ini. Lanjut. Nah, di sini anak-anak kita buka tadi hal kategori, kita bisa lihat bermacam-macam kategori buku, jenis-jenis buku. Ada buku biografi, ada buku tentang menggambar, entertainment. Di sini ada buku fiksi ya. Anak-anak, kalau kita sudah tahu judul buku yang akan kita pinjam, kita tinggal ketik di search-nya. Kita ketik contohnya. Contohnya nih Ibu Riomas ya sedang meminjam buku ini, mau minjam buku The Art of Reading. Ibu Riomas hanya mengetik The Art of Reading, akan muncul seperti di gambar ini nih. Ada judul The Art of Reading. Setelah The Art of Reading kita lihat di sini, kita klik, lanjut, kita klik, nanti muncul seperti ini di bukunya. Setelah buku seperti ini, kita belum boleh langsung membaca ya, karena belum kita pinjam.
kita hanya baru bisa membaca ringkasan bukunya. Setelah kita baca ringkasan buku, buku ini kita ingin untuk meminjam, lalu kita pinjam seperti ini. Ada pinjam, ada unduh, dan ada baca. Sebelum kita pinjam, kita harus unduh dulu. Ya, diinstal dulu, diunduh. Lalu bisa kita buka dan kita baca untuk halaman per halaman. Jadi anak-anak, ini kelebihan dari ILIP ini, enaknya, kelebihannya, kalau kita sudah pernah membaca buku ini, kita tidak usah ingat-ingat lagi halaman berapa yang sudah pernah kita baca. Kalau next kita baca ulang lagi, mau teruskan lagi, nanti halaman yang lanjutannya itu yang akan terbuka anak-anak. Jadi bukan seperti buku konvensional, dikasih pembatas. Itulah kelebihan dari ILIP. Lanjut. Nah, anak-anak, kalau anak-anak sudah selesai membaca, anak-anak ingin mengembalikan, kita hanya pilih perangkat. Nih yang dikasih Ibu Riomas tanda merah, dilingkari. Nanti ada di situ ada titiknya 3, kita klik di sana. Akan keluar baca dan kembalikan. Nanti kita pilih kembali, lalu otomatis buku itu kembali. Lanjut. Nah, di sini anak-anak kita ingin lihat ya, kadang kita lupa ya, buku-buku apa saja yang sudah pernah kita pinjam, sudah pernah kita baca, kita bisa lihat, kita buka di profil kita, lalu kita buka riwayat peminjaman. Ini seperti ini nih pinjaman Ibu Riomas nih, ada nama Ibu Riomas di sini. Buku-buku inilah yang sudah pernah dipinjam Ibu Riomas, jadi kelihatan. Jadi kita tidak usah bingung, buku apa ya yang sudah pernah saya pinjam, tidak usah ingat-ingat, bisa kita lihat dari sini. Lanjut. Nah, anak-anak, supaya anak-anak ya jangan lupa dengan kata sandi. Nih di sini boleh kita mengganti kata sandi, ganti kata sandi supaya anak-anak gampang mengingatnya. Anak-anak boleh ganti. Contohnya tanggal lahir supaya gampang diingat, alamat rumah. Dan biasakan kalau sudah selesai membaca keluar akun. Takutnya nanti ada yang pakai HP anak-anak, nanti dia pinjam-pinjam bukunya, padahal bukan anak yang pinjam, nanti anak-anak yang ditegur, ya, anak-anak yang bilang yang pinjam, yang disebutin pinjam, ya. Begitulah pemaparan tentang ILIP anak-anak. Nah, jadi anak-anak, bagi siswa yang menjadi best reader akan diberikan apresiasi berupa sertifikat yang didapatkan pada akhir tahun ajaran. Nih, kalau dulu sih tahun-tahun lalu nih dikasihnya pulsa ya, paket. Nah, tapi untuk tahun-tahun kebelakang ini diberikannya ada sertifikat sebagai apresiasi. Jadi anak-anak pergunakanlah ILIP ini, fasilitas yang sudah diberikan BPK Penarut, karena guru-guru anak-anak juga nanti akan memakai buku ini sebagai proses belajar mengajar ya bersama anak-anak. Contohnya nih tahun yang lalu guru sejarah itu sangat memakai buku-buku ini, sangat membutuhkan buku-buku ILIP ini. Ya, setelah PJJ ya tahun lalu buku-buku ILIP ini dipakai. Guru geografi juga, guru bahasa Indonesia juga, karena ada nanti anak-anak membuat ringkasan ya. Jadi banyaklah yang diambil dari ILIP ini yang sangat berguna. Jadi anak-anak boleh membaca ILIP ini anak-anak ya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati, dan tetap semangat ya anak-anak walaupun PJJ. Sebentar anak-anak supaya lebih jelas ada tutorialnya ya. Tolong Nicholas.
situ pemaparan Ibu Riomas tentang perpustakaan konvensional dan perpustakaan digital. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman yang ingin bertanya boleh di kolom chat ataupun langsung nyalain aja mikrofonnya. Ada tuh Mem, nanti email untuk Elip dari mana ya? Oh, nanti emailnya Ibu Riomas akan kirimkan melalui wali kelas masing-masing dan wali kelas masing-masing meneruskan kepada anak-anak. Ya. Seperti itu. Ada lagi? Masih ada yang mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Udah pada ngerti semua nih tentang Elip. Oh, ini Mem, peraturan pakai komputer apa? Oh, peraturan memakai komputer ya. Di perpustakaan itu kan ada komputer untuk proses searching, bisa anak-anak mengetik contohnya ketik-ketik, tapi khusus untuk hal-hal yang berhubungan di sekolah, tidak boleh urusan pribadi. Contohnya anak-anak itu ingin nonton, itu tidak boleh. Ingin main game, tidak boleh. Lainnya, kalau anak-anak searching video yang berhubungan dengan pelajaran di kelas, itu boleh. Ya. Dan untuk mengenai printer juga, karena nanti anak-anak kalau sudah belajar masuk perpustakaan, bikin pinjam printer, mau dipakai, printer di perpustakaan juga tidak boleh dipakai. Itu hanya dipakai oleh guru. Ya. Oke, ada yang nanya nih Mem. DVD boleh dipakai kapan? Ya. DVD ya? Ya. DVD ya? Nah, DVD anak-anak boleh dipinjam buat pelajaran di kelas. Boleh kita putar di perpustakaan, karena di perpustakaan juga di sana ada nanti kita bisa menonton sama-sama. Ada karpet di perpustakaan. Nanti juga bisa juga wali kelas atau guru kelasmu membawa anak-anak ke sana untuk nonton video perpustakaan. Boleh pinjam. Melihat urgennya anak-anak. Boleh kalau sangat urgent sekali, boleh. Oke. Masih ada yang mau tanya? Mana tahu ada yang mau tanya, di lobi luar boleh main-main ini enggak? Nyanyi-nyanyi gitu. Mana tahu ya. Contoh latihan, mana tahu kan ada untuk kerja kelompok. Nah, di lobi perpustakaan boleh kerja kelompok. Contohnya mau belajar tari, atau mau kelompok, boleh di luar perpustakaan. Masih ada anak-anak? Sepertinya mereka tidak sabar mau mencoba kayaknya, Mem. Oh gitu ya. Iya. Mudah-mudahan ya
cepat dan tolong ya dibacalah buku Alifnya ya. Karena begini, kalau anak-anak nanti membaca terbaik atau best reader akan mendapatkan sertifikat. Dan mudah-mudahan untuk tahun depan bukan sertifikat lagi, tapi kuotanya diisi seperti 2 tahun yang lalu ya. Oh ya, Mem, ada nanya buka perpus buka sampai jam berapa? Oh, perpustakaan buka sampai jam 3.30 ya. Perpustakaan buka jam 3.30 kalau tidak ada jam eskur wajib ya. Eskur wajib kita contohnya pramuka hari Rabu ya sekarang ya. Ya. Nah, kalau di situ buka sampai jam 3. Karena apa? Anak-anak juga mengikuti eskur. Tidak bakalan ada yang ke perpustakaan. Betul. Oke. Sepertinya kita harus mengakhiri ya sesi ini padahal lagi seru-serunya sepertinya. Ya. Nanti juga anak-anak Jen sebentar ya. Boleh. Masih boleh? Masih ada waktu. Nih nanti kalau anak-anak sudah masuk secara konvensional, atau secara fisik kita bisa bertemu di sekolah, di perpustakaan itu kita menyediakan pijar, pusat informasi pelajar. Oh iya, itu benar. Majalah tapi nggak begitu tebal, cuman 1 lembar. Nanti di sana kami ada kuis. Nah, kuis. Jadi apabila anak-anak mengisi kuis, nanti kami akan ambil dan kami nanti akan kocok atau kami pilih siapa yang menjadi pemenang kuis. Nanti kita akan memberikan sesuatu sebagai apresiasi, contohnya alat tulis yang sudah berlalu kami kasih makanan lah, makan kecil seperti beng-beng ya, lumayan. Nah seperti itu. Dan nanti anak-anak juga boleh mengisi di sana artikel yang contohnya artikel yang enak dibaca, yang bagus dibaca. Nanti anak-anak boleh isi di pijar itu ya, di pusat informasi pelajar. Jadi anak-anak nanti kalau sudah masuk, kalau anak-anak datang ke perpustakaan, silakan berkunjung ke perpustakaan, ya boleh diambil, diisi dan dimasukkan. Nanti ada wadah tempatnya untuk kami nanti bisa pilih siapa yang menjadi pemenang. Jadi tetap semangat anak-anak. Semoga corona ini cepat berlalu ya, supaya kita bisa bertemu secara fisik. Nih, tapi anak-anak kayaknya Jen sudah kenal ibu kok, karena hampir semua ini ukur seragam sama ibu nih. Jadi oh. Oke deh.